Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, berikut akan saya tampilkan tutorial tata cara penginputan dokumen PEKP 3 atau pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang harus Bapak Ibu unit lokus PKPP 2026 untuk inputkan di aplikasi evaluasi Menpan. Pertama, kita akan mengakses link yaitu evaluasi.menpan.go.id ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini pada halaman login. Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan username dan kata sandi. Username dan kata sandi ini akan Bapak Ibu terima melalui tautan yang akan kami bagikan, yaitu akun PEKPP Kabupaten Oku Timur tahun 2026. Berikut akan kami contohkan, misalnya untuk UPTD Puskesmas Waihitam 4, Kabupaten Oku Timur ya Bapak Ibu. Ini emailnya adalah berikut. Kita inputkan. Kemudian untuk kata sandi kita masukkan semuanya, kita buat sama. Kemudian klik masuk. Nah, akan muncul tampilan dashboard statistik evaluasi seperti ini. Kemudian ada beberapa menu, yaitu statistik detail, daftar evaluasi, daftar formulir evaluasi, monitoring pengisian, kemudian profil. Nah, Bapak Ibu dapat mengubah kata sandi yang baru dengan memasukkan kata sandi saat ini yaitu PE KPPP 2026 dan memasukkan kata sandi baru 2 kali. Baru klik simpan. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan mengklik menu daftar formulir evaluasi untuk mengisi formulir F01 pendataan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan dan formulir F03. Bagian pertama mungkin kita mulai dengan F01-nya terlebih dahulu. Bapak Ibu silahkan mengklik menu buka ini Bapak Ibu. Fiturnya. Nah, akan tampil aspek pertanyaan berupa 6 kebijakan dan 1 pertanyaan tambahan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu lokus puskesmas yang telah pernah mengikuti penilaian pada tahun 2025 mungkin sudah tidak asing dengan 6 aspek ini, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi, kemudian pertanyaan tambahan. Bagaimana cara mengisinya? Bapak Ibu scroll dulu ke samping, geser. Nah, silakan klik buka pada aspek yang pertama, yaitu kebijakan pelayanan. Nah, ini akan muncul lembar isian Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengisinya? Pertama yaitu untuk pertanyaan apakah sudah dibuat standar pelayanan baik sebagian ataupun seluruh jenis pelayanan. Maka kita klik ya untuk bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian
Dilanjutkan dengan pertanyaan, berapa jumlah jenis pelayanan yang dimiliki? Maka Bapak Ibu silahkan mengisikan dengan angka jumlah jenis layanan yang telah ditetapkan pada dokumen standar pelayanan tadi. Misalnya kita buat 5. Kemudian, berapa jumlah jenis standar pelayanan yang dibuat? Kita buat dengan angka yang sama Bapak Ibu, 5. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah standar pelayanan yang disusun telah memenuhi 14 komponen standar pelayanan? Maka Bapak Ibu silahkan klik iya. Apakah dalam proses penyusunan standar pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat? Kita jawab iya. Apakah standar pelayanan telah ditetapkan? Jawabannya iya. Kemudian standar pelayanan yang dimiliki dilakukan Monef? Iya. Nah, bukti dukung apa saja yang harus dibutuhkan Bapak Ibu? Berikut. Daftar jenis pelayanan yang diselenggarakan, dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan, berita acara, foto, notulen, FKP, beserta laporan pelaksanaan forum konsultasi publiknya untuk tahun 2026. Jadi semua file ini Bapak Ibu, bukti dukungnya harus tahun 2026. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam penyusunan standar pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat? Jawabannya iya. Unsur masyarakat yang dilibatkan, maka Bapak Ibu dapat melihat berita acara forum konsultasi publik. Masyarakat pengguna layanan, tentu saja. Ahli praktisi akademisi, ini bisa dari sekolah, universitas, atau sekolah tinggi Bapak Ibu yang diundang. Kemudian instansi terkait, ormas, media massa, dan penyelenggara layanan. Untuk bisa mendapatkan nilai maksimal Bapak Ibu, usahakan seluruh checklist ini harus terpenuhi pada berita acara forum konsultasi publiknya. Bukti dukung apa saja yang diminta untuk pertanyaan ini? Yaitu ada berita acara, daftar hadir penyusunan standar pelayanan, notulen, foto kegiatan, kemudian laporan FKP. Lanjut ke jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. Apa saja yang dijadikan pertanyaannya? Apakah standar pelayanan dipublikasikan? Iya. Apakah SP yang dipublikasikan seluruh 6 komponen service delivery? Iya. Kemudian media publikasi standar pelayanan. Media cetak itu berupa pamflet, leaflet, atau ditempel di papan pengumuman, banner, dan lain-lain. Media elektronik ini berupa videotron Bapak Ibu, atau ada layar display, running text, dan lain-lain. Kemudian media sosial itu IG, Facebook, website, aplikasi yang bisa diunduh, kalau tidak ada dilewatkan saja, dan SIPP nasional. Bukti dukungnya, foto atau screenshot dari berbagai media publikasi standar pelayanan yang dimiliki, dan screenshot publikasi di SIPPN. Lanjut, telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan Bapak Ibu. Nah, untuk di Kabupaten Oku Timur, silahkan memilih dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis pelayanan Bapak Ibu. Bukti dukungnya sama saja seperti yang di atas Bapak Ibu. Dia minta berita acara FKP, laporan yang berisi berita acara peninjauan ulang SP, rencana aksi, dan pelaksanaan dari rencana aksi foto kegiatan. Kemudian, pemenuhan siklus maklumat pelayanan.
Apakah tersedia maklumat pelayanan ditetapkan? Iya. Apakah isi maklumat pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku? Iya. Apakah maklumat pelayanan dipublikasikan? Iya. Media publikasi yang digunakan elektronik dan non-elektronik. Bukti dukung yang diminta yaitu dokumen pengesahan maklumat pelayanan, foto atau screenshot dari berbagai bentuk publikasi maklumat pelayanan yang dimiliki. Kemudian, apakah unit lokus telah melaksanakan SKM? Iya. Berapa kali dalam 1 tahun? Karena Oku Timur masih menggunakan triwulanan, maka kita jawab 4. Tuliskan nilai IKM dalam konversi 100 dan sebutkan periode pelaksanaan SKM. Contoh 89 untuk periode semester 2 tahun 2023. Nah, misal kita buat Bapak Ibu 90 untuk periode triwulan 2 triwulan 1 tahun 2026. Kemudian, apakah pelaksanaan SKM sesuai dengan Permen PAN RB yang berlaku? Iya. Apakah hasil SKM dipublikasikan? Iya. Apakah media publikasi yang digunakan elektronik dan non-elektronik? Kemudian, apakah hasil SKM dilakukan tindak lanjut? Iya. Yang diminta adalah dokumen atau foto pelaksanaan SKM dan media yang digunakan. Kemudian laporan pelaksanaan SKM. Sebutkan media publikasi hasil SKM. Media cetak yaitu berupa ditempel, mungkin dicetak, ditempel di papan pengumuman, di ruang layanan berupa banner, dan lain-lain. Media elektronik seperti tadi, media sosial, sudah jelas, website. Kemudian, tindak lanjut hasil SKM dan kedalaman ruang lingkup untuk setiap jenis pelayanan. Apakah sudah dibuat rencana tindak lanjut dari SKM yang sudah dilaksanakan? Jawabannya iya. Berapa persen rencana tindak lanjut yang direalisasikan dalam 1 tahun terakhir? Jawabannya 100. Apakah dibuat laporan tindak lanjut? Iya. Yang diminta adalah laporan tindak lanjut SKM periode yang telah lalu Bapak Ibu. Bisa tahun 2025 atau bisa periode triwulan 2 tahun 2026. Kemudian, kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Apakah SKM ditindaklanjuti? Iya. Berapa lama tindak lanjutnya? Karena kita sistemnya triwulanan, maka silakan pilih 3 bulan setelah laporan terbit. Nah, Bapak Ibu, untuk seluruh folder bukti dukung pada bagian ini, silakan dimasukkan ke dalam Google Drive yang telah kita sediakan. Kemudian linknya Bapak Ibu tempelkan di sini. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, dia minta bukti dukung ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah berhasil, kita lanjut ke bagian pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, yaitu aspek profesionalisme SDM. Kita klik sama seperti tadi, klik buka. Nah, ini ada daftar pertanyaannya sampai ke bawah. Apakah tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan? Iya. Bagaimana pelaksanaan poin nomor 1? Telah memiliki kebijakan jam pelayanan? Iya. Tidak ada jeda yang berarti atau istirahat dilakukan sistem shift? Iya. Penambahan waktu layanan di luar pelayanan yang sudah ditentukan masih di hari kerja? Iya.
Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu. Iya. Misalnya ini hari raya, Bapak Ibu. Silakan dilampirkan nanti surat tugasnya. Kemudian jika ada layanan IGD 24 jam, ini lebih bagus. Bukti dukung yang diminta adalah surat perintah lembur, nota dinas, memo, surat tugas pada hari libur, foto kegiatan, dan lain-lain. Kemudian lanjut, tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan di lingkungan instansi. Apakah sudah tersedia aturan, perilaku, dan kode etik pelaksana pelayanan? Iya. Aturan perilaku dan kode etik pelaksana pelayanan meliputi nilai hak dasar dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, penghargaan. Semua ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu lampirkan pada SK kode etik dan SK kode perilakunya. Yang diminta yaitu dokumen kode etik dan kode perilaku. Kemudian lanjut, tersedia mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan. Pertanyaannya, apakah tersedia mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja? Jawabannya iya. Bagaimana mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan? Pemberian penghargaan, kesempatan diklat, beasiswa, program konseling, capacity building. Nah ini Bapak Ibu pastikan agar masuk ke dalam SK reward dan punishment atau SK sanksi dan penghargaan. Dokumentasi berupa foto pelaksanaan program, peraturan, video, informasi lain yang relevan. Kemudian, apakah kriteria yang digunakan dalam pemberian penghargaan? Kehadiran, kinerja, kerjasama, inovatif, dan penampilan. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan. Kriteria ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu cantumkan dalam SK sanksi dan penghargaan. Bukti dukungnya yaitu berupa SK reward dan punishment. Kemudian, untuk budaya pelayanan, bagaimana budaya pelayanan diterapkan oleh unit layanan dan diperlihatkan oleh pelaksana layanan. Mengenakan pakaian seragam, mengenakan identitas nama, PIN atribut logo, aturan penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan nilai-nilai budaya layanan. Nah, untuk bagian aspek ini, Bapak Ibu silakan melampirkan link folder pada Google Drive untuk aspek profesionalisme SDM. Di sini kemudian Bapak Ibu klik simpan. Lanjut ke aspek sarana prasarana. Klik buka. Pertanyaan pertama yaitu tempat parkir dan fasilitas pendukung. Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bermotor bagi pengguna layanan? Iya. Apakah terdapat fasilitas parkir? Ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4 jika sudah dipisah. Petugas parkir, pemeriksaan karcis, CCTV, penitipan jaket dan helm, pelindung kanopi. Nah, kesemuanya ini harus dilengkapi dengan bukti foto Bapak Ibu. Lanjut, fasilitas ruang tunggu, ada kursi, pendingin udara, entah AC atau kipas angin, air minum, bahan bacaan, pengisi daya atau charger boot, mesin antri jika ada, televisi, hotspots wifi, dan lainnya. Bukti dukung berupa foto atau video fasilitas ruang tunggu. Tersedia toilet untuk pengguna layanan? Iya. Ada toilet pria dan wanita yang terpisah.
wastafel, toiletries berupa tisu, sabun, dan tempat sampah, air bersih, monef intensitas petugas membersihkan toilet, yaitu jadwal petugas untuk membersihkan toilet. Biasanya ada di pintu kamar mandi Bapak Ibu ditempel. Dia berupa foto atau video. Lanjut, sebutkan sarana prasarana bagi kelompok rentan. Kursi roda, tongkat, dan kruk, pintu masuk yang mudah diakses, step lobby, ram, jalan landai dengan pegangan rambat, lift khusus mungkin tidak ada, selasar. Selasar ini berupa garis yang berwarna merah, hijau, dan biru Bapak Ibu. Merah itu untuk jalur pengaduan, biru untuk jalur prioritas atau disabilitas, dan hijau untuk jalur evakuasi. Toilet khusus, toilet duduk dengan rambatan, loket khusus, dilengkapi dengan sofa untuk lokus prioritas, ruang tunggu khusus, guiding block, parkir khusus dengan penanda disabilitas, alat bantu tunanetra jika ada, arena bermain anak, ruang laktasi, dan fasilitas lain yang mendukung, seperti petugas pemandu. Maka dari itu Bapak Ibu, jika kita tidak punya alat bantu tunanetra, maka bisa dilengkapi dengan SK petugas pembantu yang membantu untuk pasien-pasien atau pengguna layanan yang disabilitas. Kemudian, sarana penunjang lainnya, fotokopi gratis, P3K, APAR. Untuk APAR Bapak Ibu, tolong dicek bagian expired date-nya. Jangan sampai nanti pas dicek ternyata APAR-nya sudah kadaluarsa. Kemudian kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi, ruang laktasi. Jalur evakuasi ini dilengkapi dengan titik kumpul ya Bapak Ibu. Harus di tempat area terbuka dan mudah dijangkau. Tempat sampah, CCTV lainnya. Bukti dukung berupa foto atau video. Kemudian, fasilitas sarana front office, ada petugasnya, ada meja kursi, layar display, informasi, bahan cetak, buku register, entah manual ataupun elektronik, dan lainnya. Seperti tadi sama, link folder pada Google Drive untuk aspek sarana dan prasarana, silakan dimasukkan ke sini, dipastikan kemudian Bapak Ibu klik simpan. Lanjut ke sistem informasi pelayanan publik. Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik? Iya. Jika iya, SIPP yang tersedia berupa SIPP secara elektronik dan non-elektronik, Bapak Ibu. SIPP secara elektronik apa saja Bapak Ibu? Ini sistem informasi yang mendukung layanan operasional sehari-hari Bapak Ibu. Seperti misalnya SIPPN atau ada sistem informasi yang digunakan untuk layanan sehari-hari. Ini bisa dijadikan sebagai bukti dukungnya. Kemudian SIPP secara non-elektronik apa saja Bapak Ibu? Seperti tadi ada leaflet, pamflet tentang komponen service delivery-nya. Kemudian papan pengumuman dan lain-lain. SIPP non-elektronik tersedia berupa lisan, papan pengumuman, media cetak. Kemudian bisa intranet atau online atau website. Mungkin kebanyakan yang online ya Bapak Ibu. Apakah yang telah menggunakan sistem informasi pelayanan publik nasional? Iya. Jika iya, isikan akun pengguna SIPPN. Nah, ini silahkan dibuat sesuai dengan nama
instansinya masing-masing, karena setiap kali kami membuatkan akun SIPPN, maka akan kami sesuaikan dengan nama instansinya. Misalnya di sini nama puskesmasnya, Puskesmas Wehitam 4. Berapa jumlah layanan yang sudah diinputkan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional? Nah, ini disesuaikan saja dengan jumlah jenis layanan yang ada pada dokumen standar pelayanan, Bapak Ibu. Yang diminta yaitu akun pengguna pada SIPPN, screenshot tampilan akun unit layanan pada SIPPN yang menampilkan jumlah layanan yang telah diinput pada SIPPN. Nanti ini akan dibantu untuk bukti dukung screenshot di SIPPN-nya. Kemudian, unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik, SPAN lapor, SKM daring, aplikasi pengelolaan kepegawaian, PAK, pengelola keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar. Ini mungkin tidak ada. Kualitas penggunaan SIPP elektronik, telah memiliki SIPP elektronik, iya. Apakah SIPP elektronik berbasis website dan mudah dioperasikan? Iya. Mudah diakses, memiliki fungsi kompatibel, menggunakan kanal resmi pemerintah. Jika sudah domain GoID, maka silakan jawab iya. Jika belum, silakan jawab tidak. Memiliki navigasi yang memudahkan layanan, iya. Lanjut ke bagian pemutakhiran data informasi kanal digital. Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik? Iya. Berapa lama jangka waktunya setiap hari? Kemudian link bukti dukungnya silakan tampilkan di sini, baru klik simpan. Lanjut ke bagian aspek konsultasi dan pengaduan. Fasilitas, sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan Bapak Ibu. Ada kotak saran, pengaduan, ruang khusus pengaduan, petugas khusus yang dilengkapi dengan SK, air minum dan makanan ringan pada ruang pengaduan, register konsultasi dan pengaduan, publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan berupa poster, spanduk, leaflet, buku dokumen, bahan cetak lainnya. Kemudian, tersedia sarana konsultasi dan pengaduan yang terdapat pada unit lokus, iya. Sarananya berupa tatap muka, apakah masih menyatu dengan front office atau terpisah dengan front office? Silahkan dipilih salah satunya. Email, SMS, telepon, aplikasi percakapan jika ada. Misal ada WhatsApp untuk layanan pengaduan, media sosial, website pengaduan mandiri jika ada. Kemudian SPAN lapor. Apakah terdapat dokumentasi hasil konsultasi dan pengaduan? Iya. Telah diarsipkan? Iya. Dituangkan dalam laporan? Iya. Dilakukan monef? Iya. Ditindaklanjuti? Iya. Dan dipublikasikan? Iya. Kemudian jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk seluruhnya untuk tahun 2025 ya Bapak Ibu, 1 tahun Januari sampai Desember. Jumlah konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti hingga selesai, yang masuk ke dalam SPAN lapor dan selesai yang di dalam SPAN lapor. Sama seperti tadi, untuk folder pada Google Drive, aspek sarana dan pengelolaan dan pengaduan silakan dimasukkan di sini, dipastikan, kemudian klik simpan. Setelah itu Bapak Ibu, terakhir aspek inovasi. Apakah terdapat inovasi pelayanan publik? Iya. Judul inovasinya buat di sini. Kemudian sudah diuji cobakan. Apakah sudah mendapat masukan dari masyarakat? Jika sudah, maka
Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah diimplementasikan dan didukung dengan dokumen penetapan berupa SK. Implementasi inovasi. Kemudian, apakah terdapat sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi? Iya, yaitu berupa SK Pengelola Inovasi, Bapak Ibu. Untuk sumber dayanya, terdapat regulasi dan penetapan, anggaran jika ada, sarana dan prasarana pendukung pasti, SDM, dan kolaborasi lintas sektor. Nah, nanti link buktinya ditaruh di sini untuk aspek inovasi, kemudian klik simpan. Kemudian, untuk pertanyaan tambahan, ini berupa sistem antri Bapak Ibu. Silakan dipilih jika ada pengeras suara, atau dipandu, atau ada pengelompokan pengantrian, sistem pendaftaran online, nomor antrian, dan monitor antrian. Nanti tinggal dipilih klik simpan. Nah, jika sudah Bapak Ibu, dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Progres pengisiannya harusnya 100% jika semua pertanyaan pada 6 aspek dan 1 pertanyaan tambahan ini telah Bapak Ibu selesaikan. Maka di sini akan berubah menjadi 100% progresnya. Nah, setelah setelah F01 selesai Bapak Ibu input seluruhnya, maka klik kembali. Nah, Bapak Ibu silakan buka lagi untuk pendataan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan dengan klik menu buka. Nah, ini sama seperti tadi Bapak Ibu, ada beberapa aspek pertanyaan, kebijakan dan kepemimpinan, aspek aksesibilitas fisik, informasi dan komunikasi, akomodasi yang layak, dan sumber daya manusia. Silakan Bapak Ibu buka. Nah, di sini untuk pemenuhan aspek kebijakan kepemimpinan, apa saja yang menggambarkan pemenuhan aspek kebijakan dan kepemimpinan di instansi? Apakah komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan? Sudah ada regulasi, mekanisme pengawasan, dan mekanisme evaluasi? Silakan diklik. Dukungan anggaran, jika ada. Standar pelayanan inklusif, jika sudah ada. Keterlibatan dan partisipasi kelompok rentan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan standar pelayanan Bapak Ibu. Apakah sudah dilibatkan atau belum? Kemudian adakah program inovasi pelayanan bagi kelompok rentan? Link bukti dukungnya silakan taruh di sini, baru klik simpan. Dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya, sama seperti tadi Bapak Ibu. Jika progresnya sudah 100%, maka berarti selesai. Kembali. Nah, untuk F03 Bapak Ibu, silakan klik di sini, result. Nah, di sini akan ada tautan Bapak Ibu. Tautan inilah yang harus Bapak Ibu share ke masyarakat pengguna layanan. Minimal respondennya yaitu adalah 15. Nah, untuk mengisi link tautan ini Bapak Ibu, kami mintakan kepada Bapak Ibu agar diarahkan jangan sampai ada kecolongan gitu Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu sharekan, maka kami minta jangan sampai ada bentuk respon yang negatif dari pengguna layanan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti dapat mengecek secara berkala. Jika telah ada 15 responden, maka seharusnya di sini adalah 15/15. Oke, selesai. Nah, jika seluruhnya sudah Bapak Ibu selesaikan, maka seharusnya Bapak Ibu dapat mengeceknya pada menu monitoring pengisian Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul total progres dari keseluruhan yang Bapak Ibu isikan. Seperti itu, Bapak Ibu, kurang lebihnya. Untuk selanjutnya, jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan konsultasi. Kami buka seluas-luasnya. Bapak Ibu boleh berkonsultasi kepada saya langsung.
atau kepada Mas Raja dan atau melalui grup PIKPP Mandiri tahun 2026. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.